Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Safitri, NIM A2102000021, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan perubahan modal atau ekuitas. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian laporan perubahan modal. 2. Mengapa perubahan modal dapat terjadi. 3. Tujuan laporan perubahan modal. 4. Komponen laporan perubahan modal. 5. Contoh laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan hal-hal apa saja yang menyebabkannya berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Mengapa perubahan modal dapat terjadi? Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama, adanya kenaikan sektor modal. Yang kedua, adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap. Yang ketiga, ada penambahan hutang jangka panjang. Yang keempat, perusahaan menderita kerugian. Yang kelima, adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar. Yang keenam, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang ketujuh, pengambilan uang oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Tujuan laporan perubahan modal. Yang pertama, menunjukkan adanya perubahan modal yang dialami perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Yang kedua, mendukung laporan keuangan yang di dalamnya termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan. Yang ketiga, menjadi pertimbangan bagi perusahaan ketika mengambil suatu keputusan strategi bisnis di masa depan. Yang keempat, menjadi informasi yang membantu investor memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa depan yang berasal dari pembagian dividen. Yang kelima, menjadi informasi bagi para analis keuangan agar dapat memahami faktor yang mempengaruhi perubahan modal atau ekuitas pada perusahaan. Komponen dalam laporan perubahan modal. 1. Modal awal. 2. Modal investasi pemilik. 3. Prive. 4. Dividen. 5. Laba rugi. 6. Modal akhir. Contoh laporan perubahan modal. Apabila perusahaan memperoleh laba, rumus perhitungannya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive. Misalnya saja, CV Servis Motor, laporan perubahan modal periode 31 Desember 2021. Modal Tuan Andi 1 Desember 2021 sebesar 20 juta. Laba bersih bulan 31 Desember 2021 sebesar 4.500.000. Dikurangi prive Tuan Andi sebesar 1.500.000. Modal Tuan Andi 31 Desember 2021 adalah 23 juta. Apabila perusahaan memperoleh kerugian, rumus perhitungannya modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah prive. Misalnya saja perusahaan A, laporan perubahan modal 31 Desember 2011. Modal awal sebesar 60 juta, rugi 4 juta, prive 1 juta, pengurangan modal menjadi 5 juta, sehingga modal akhirnya sebesar 55 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.